Halo teman-teman, sering denger nggak kalau bayi dibedong sejak lahir menggunakan kain, kakinya akan menjadi lurus? Atau kalau anak diberikan banyak peraturan sejak kecil, ia besarnya akan menjadi disiplin? Nah, itu benar atau tidak ya teman-teman? Yuk simak penjelasan mengenai mitos pengasuhan anak. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, gak afdol dong kalau aku nggak kenalan karena tak kenal maka kenalan. Oke. Perkenalkan, nama aku Vineza Bamolis dengan NIM 15.012.11.2059 dari kelas 1 Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro angkatan 2021. Oke, sekian dulu perkenalan diri dari aku. Langsung aja, ayo kita ke materi yang pertama. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan mengenai mitos ya teman-teman. Kata mitos sendiri berasal dari bahasa Yunani, mutos yang berarti mulut atau dari mulut ke mulut. Nah, dalam kata lain, menurut Christensen tahun 2008, mitos memiliki definisi sebuah folklore, kisah milik suatu etnisitas yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi, mitos itu biasanya dipercaya oleh sekelompok orang aja teman-teman, dan datangnya dari mulut ke mulut lalu berlanjut dari generasi yang dulu hingga sekarang. Selanjutnya kita beralih nih ke pengasuhan. Pengasuhan anak menurut Hetherington dan Whiting pada tahun 1999 adalah sebuah proses interaksi sosial antara orang tua dengan anak seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi, dan proses sosialisasi sang anak dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan menurut Jerome Kagan dalam Burns tahun 1997, pengasuhan itu serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak yang mencangkup apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat. Nah, bisa disimpulkan ya teman-teman, yang namanya pengasuhan itu tidak sekedar yang penting anak diberi makan, namun maknanya lebih jauh daripada itu. Pengasuhan juga meliputi bagaimana mempersiapkan anak untuk mampu bersosialisasi yang baik dalam masyarakat. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari pola asuh. Yang pertama ada authoritarian parenting. Orang tua dengan pola asuh ini akan memberikan peraturan tanpa penjelasan kepada sang anak, dan sang anak harus patuh terhadap aturan-aturan tersebut. Tidak diperbolehkan untuk mengelak atau membangkang terhadap aturan yang telah diberikan oleh orang tuanya. Contohnya seperti orang tua melarang anak untuk pergi bermain bersama teman-temannya tanpa alasan yang jelas, mengatur segala hal yang harus dilakukan anaknya, seperti harus bersekolah di mana, mengambil jurusan apa, dan lain sebagainya. Nah, pasti teman-teman tahu dong istilah strict parents. Nah, para strict parents ini biasanya menggunakan pola asuh authoritarian parenting. Orang tua yang menggunakan pola asuh ini umumnya menganggap bahwa apa yang ditentukan oleh orang tuanya akan selalu baik dan benar. Orang tua cenderung untuk mengabaikan pendapat anaknya dan akan memberikan sanksi baik fisik maupun non-fisik kepada anaknya ketika mereka tidak mematuhi peraturan yang telah diberikan. Anak yang tumbuh dengan pola asuh ini akan cenderung menjadi pribadi yang agresif, mudah berbohong, biasanya tidak terlihat bahagia, tidak bisa menentukan pilihannya sendiri, selalu merasa tidak percaya diri, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, takut dalam memulai hal baru, dan biasanya memiliki kemampuan berkomunikasi yang kurang baik. Selanjutnya ada authoritative parenting. Orang tua dengan pola asuh ini akan memberikan kebebasan, namun anaknya tetap diawasi dan dikontrol. Berbeda dengan authoritarian parenting, orang tua akan memberikan aturan kepada anaknya, namun peraturan tersebut dijelaskan mengapa orang tua memberikan peraturan tersebut, seperti menyuruh anak untuk tidak boleh tidur larut malam karena tidak baik untuk kesehatan. Orang tua dengan pola asuh ini penuh kasih sayang dan akan membentuk lingkungan yang positif kepada anaknya. Responsif, memberikan kebebasan berpendapat kepada anaknya, dan selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya selagi itu merupakan hal yang baik. Anak yang diasuh dengan pola asuh ini tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab, bahagia, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan mudah bergaul dengan lingkungannya.
Yang ketiga, ada neglectful parenting. Kebalikan dari authoritarian parenting yang mana orang tua mengatur segala hal yang harus dilakukan anaknya, pada orang tua dengan pola asuh neglectful ini, mereka acuh tak acuh dengan kehidupan anaknya. Biasanya pola asuh ini dimiliki oleh orang tua yang sibuk dengan kerjaan mereka sehingga tidak sempat untuk memperhatikan anaknya. Orang tua tidak mau tahu mengenai perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sulit dalam membangun hubungan sosial, sulit mengendalikan emosinya karena tidak dibimbing dengan baik, dan beberapa anak diasuh dengan pola asuh next level ini akan menjadi attention seeker karena mereka tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya dengan baik sehingga mereka ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Dan lebih parahnya, sang anak bisa terjerumus kepada kenakalan remaja. Yang keempat, ada indulgent parenting. Orang tua dengan pola asuh ini akan memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, para orang tua akan tetap memiliki kendali atas anaknya. Anak akan selalu berharap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Biasanya, orang tua yang sengaja membesarkan anaknya dengan pola asuh indulgent ini percaya bahwa anaknya akan tumbuh menjadi anak yang kreatif dan percaya diri karena mereka tidak merasa dibatasi sehingga mereka akan dapat lebih mengekspresikan dirinya lebih baik. Namun, dampak negatif pola asuh ini menyebabkan anak cenderung egois, manja, selalu ingin dipatuhi kemauannya, cenderung mendominasi, dan kurang bisa menghargai orang lain. Yang terakhir ada permissive parenting. Pola asuh ini hampir mirip dengan indulgent, namun pola asuh permisif ini tidak ada kendali dari orang tuanya terhadap kegiatan sang anak. Sebenarnya, orang tua dengan pola asuh permisif ini sayang kepada anaknya, memperdulikannya, dan memperhatikan mereka juga, namun memberikan otoritas sepenuhnya kepada sang anak. Berbeda dengan orang tua yang memiliki pola asuh neglectful yang benar-benar tidak memperhatikan anaknya. Orang tua dengan pola asuh permisif ini akan membebaskan anaknya sepenuhnya, tidak memiliki kontrol, dan tidak memberikan sanksi atau hukuman ketika anak yang berbuat salah. Orang tua dengan pola asuh ini juga akan cenderung mengiyakan segala kemauan anaknya. Anak yang tumbuh dengan orang tua dengan pola asuh permisif akan menjadi anak yang kurang bisa mengatur kebiasaan mereka. Mereka juga rentan terhadap kenakalan remaja, tidak memiliki prinsip yang kuat, dan egois terhadap sekitarnya. Nah, tadi aku sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pola asuh. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai mitos pengasuhan anak. Apa aja sih mitos pengasuhan anak? Yuk tonton video ini sampai akhir ya. Yang pertama adalah membedong bayi agar kakinya lurus. Ini sebenarnya mitos ya teman-teman. Membedong bayi itu tidak ada kaitannya atau tidak ada pengaruhnya terhadap bentuk kaki bayi. Memang pada saat lahir kaki bayi itu akan membengkok karena mengikuti posturnya saat ia berada dalam kandungan ya teman-teman. Nah, semakin bertambahnya usia sang bayi, kakinya juga akan lurus dengan sendirinya teman-teman. Nah, proses pelurusan kaki bayi ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Jadi jangan dibedong erat-erat ya teman-teman karena malah akan sakit si bayi dan tidak akan bertambah lurus juga sih kakinya bayinya. Yang kedua adalah memberikan madu kepada bayi yang baru lahir agar sehat. Siapa nih yang masih melakukan ini? Ini nggak boleh ya teman-teman, karena memberikan madu kepada bayi yang berada di bawah umur 12 bulan itu malah akan membahayakan bayi teman-teman. Karena bisa menyebabkan kerusakan pada gigi mereka dan bahkan dapat menyebabkan penyakit botulisme pada bayi, yaitu keracunan langka yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang ada pada madu itu sendiri teman-teman. Nah, bayi yang baru lahir hingga waktunya diberikan MPASI disarankan hanya diberikan ASI saja atau mungkin beberapa kasus itu diberikan susu formula ya teman-teman karena sistem pencernaan bayi itu belum kuat untuk mencerna makanan yang lain selain ASI atau susu formula. Nah, yang ketiga ada memotong bulu mata bayi agar bulu matanya menjadi lentik. Ini sebenarnya mitos karena belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa memotong bulu mata bayi agar bulu matanya menjadi lentik. Nah, faktor yang mempengaruhi kelentikan pada bulu mata bayi adalah faktor keturunan, faktor hormon, dan faktor nutrisi yang dikonsumsi oleh sang bayi. Faktanya, memotong bulu mata sang bayi akan mengurangi kemampuan mata sang bayi untuk melindungi dari benda asing seperti debu atau kotoran kecil lainnya.
Memotong bulu mata juga sangat berbahaya karena bisa saja mata bayi terluka oleh benda tajam yang digunakan untuk memotong bulu matanya. Yang keempat, ada mengancam anak ketika berbohong akan membuat anak mengungkap yang benar. Nah, pernah dengar nggak sih kalau orang tua itu memarahi anaknya kalau kamu bohong, mama kasih HP kamu ya. Nah, dalam buku Nurture Shock, New Thinking About Children, Bob Branson mengatakan bahwa mengancam anak hanya akan membuat mereka memandang sebuah persoalan dengan konsep yang egois. Mereka akan mencari alasan apapun untuk membuat orang tuanya percaya dan senang, karena mereka akan beranggapan kalau mereka berkata jujur, mereka hanya akan dimarahi saja, sehingga mereka akan senantiasa berbohong kepada orang tuanya. Yang kelima adalah mengajarkan disiplin kepada anak dengan menerapkan peraturan ketat dari kecil. Banyak orang tua yang menganggap bahwa menerapkan peraturan yang ketat dari sang anak kecil akan menjadi disiplin ketika mereka tumbuh dewasa. Contoh peraturan ketatnya adalah dilarang untuk bermain di luar karena kotor atau melarang sang anak memegang krayon atau pensil warna agar tidak coret-coret sembarangan. Padahal membatasi anak seperti itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dan tertekan. Alih-alih memberikan peraturan yang mengetat, berilah kebebasan ruang kepada sang anak untuk mengeksplorasi dunia mereka, namun tetap diawasi. Biarkanlah mereka bermain di luar, namun diajari untuk mencuci kaki dan tangan atau mandi ketika sudah selesai bermain di luar. Nah, berikanlah juga kertas atau papan kepada sang anak sebagai media untuk coret-coret menggunakan krayonnya. Jadi jangan diberikan peraturan-peraturan yang mengetat ya. Nah, dari apa yang aku jelaskan tadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa jadilah orang tua yang bijak ketika memberikan pengasuhan kepada anak kita. Perlunya belajar parenting sedari awal sehingga tidak salah langkah dalam memberikan pengasuhan dan tidak gampang termakan hoax. Apa yang kita terapkan kepada anak kita akan membentuk kepribadiannya hingga mereka dewasa.